Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila, salam pendidikan, dan salam kenal. Saya Antonius Witi Karyono pada kesempatan ini akan memberikan secara singkat berkaitan dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Yang terdaftar di PBB saat ini ada 16.056 pulau. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi. Memiliki 671 bahasa daerah. Indonesia juga memiliki 6 agama dan kepercayaan yang tumbuh berkembang dengan baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sampai saat ini memiliki 34 provinsi. Meskipun ada banyak pulau, suku, bahasa, dan agama serta terbagi dalam berbagai provinsi, semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ada satu wadah yang bersatukan semuanya, yakni Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars Pancasila. Pancasila, dari nama Pancasila, panca itu 5, sila itu dasar. Berarti ada 5 dasar yang mempersatukan bangsa dan negara Indonesia. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Kita diajak untuk meyakini bahwa bangsa dan negara Indonesia percaya kepada Tuhan dan beragama. Tetapi negara Indonesia tidak berasaskan agama, melainkan berasaskan Pancasila. Hidup rukun dengan semua agama. Ada 6 agama yang tumbuh berkembang di negara Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya hidup dalam kerukunan dan kebersamaan. Karena itu,
harus ada toleransi dalam beragama, dan tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Semua manusia memiliki martabat yang sama, sederajat. Karena sederajat, maka kita harus mengakui persamaan hak dan kewajiban yang mendasar atau asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial atau strata sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kita juga diajak untuk peduli kepada kehidupan orang lain, tenggang rasa dan tepa selira. Kita diajak untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada kebahagiaan, kita ikut bahagia. Ada kesedihan, ada bencana, kita ikut merasakan dan mau peduli terhadap kehidupan mereka. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Kita diajak untuk rela berkorban untuk orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Diberikan contoh di sini adalah anak-anak muda yang pandai, cerdas dalam bermain sepak bola, dipilih menjadi pemain nasional. Ini juga bagian dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita juga rela untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu, hidup tertib, disiplin, dan bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, itulah yang diharapkan melalui pengamalan sila persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Pada sila ini kita ditegaskan dan diajak untuk tidak memaksakan kehendak, jangan menjadi pribadi yang egois, musyawarah untuk mufakat, dan ada memiliki semangat kekeluargaan. Ini kebersamaan dalam hidup dan setia kepada keputusan bersama. Apa yang sudah diputuskan dalam kebersamaan yang sudah mencapai mufakat, itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan bersama-sama. Dan kita diajak untuk percaya kepada orang lain yang mendapat tugas. Contoh sederhana, di kelas anak-anak memiliki ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi bidang lainnya. Semua yang dipercayai itu harus kita hormati, harus kita dukung supaya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Di sila kelima ini kita diharapkan untuk bertindak adil, melaksanakan hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut haknya, tetapi kewajibannya lupa untuk dijalankan. Maka hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang, serasi, selaras, atau secara harmonis. Hak milik untuk keselamatan diri dan orang lain. Apa yang kita miliki yang dianugerahkan oleh Tuhan itu juga harus dirawat dengan baik dan bisa bermanfaat pula untuk orang lain. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus menghargai karya orang lain, apapun bentuknya harus kita hargai, tidak boleh dicela. Dan yang paling pokok adalah kita diajak untuk belajar atau bekerja untuk lebih berkembang, lebih maju, dan lebih berwawasan luas. Ini yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Untuk selanjutnya, anak-anak nanti akan kami berikan materi 45 butir dari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini. Silakan dibaca, dipahami dengan baik, dan bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada soal evaluasi yang nanti diberikan, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam sehat,
Salam Pancasila, salam Indonesia. Selamat belajar. Selamat pagi adik-adik. Kita hari ini akan memperdalam materi tentang refleksi dan aksi. Di MPLS hari pertama, kalian telah mendapatkan materi tentang PPR, yaitu paradigma pedagogik reflektif, di mana itu adalah cara berpikir dan bertindak yang menyatukan nilai kemanusiaan ke materi ajar. Di mana pada dinamika PPR terdapat kontekstual, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Namun, dinamika yang paling sering atau paling rutin kalian lakukan adalah pengalaman, refleksi, dan aksi. Yang pertama, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menuliskan pengalaman, yaitu pembelajaran dari proses yang sudah dialami. Contohnya, 3 hari sudah saya mengikuti MPLS di SMP Strada Budi Luhur. Saya merasa, kalian tulis merasa senang atau merasa sedih, merasa penasaran dengan teman-teman kalian, dan lain-lain. Lalu, saya mempelajari tentang apa saja yang kalian pelajari selama 3 hari itu kalian tuliskan. Yang kedua, cara menuliskan refleksi atau melihat dan mencermati apa saja yang sudah dialami. Misal, selama saya mempelajari tentang apa saja yang kalian pelajari selama MPLS, saya menyadari bahwa saya sudah, apakah kalian mengikuti dengan serius atau kurang menyimak dengan serius? Karena, itu dituliskan alasannya kenapa. Nah, yang terakhir adalah cara menuliskan aksi. Ini adalah tindak lanjut setelah kalian mengingat lagi pengalaman kalian, lalu setelah itu berefleksi, dan yang terakhir kalian harus menentukan aksi. Misal, dari pengalaman dan refleksi yang saya alami, saya akan, kalian tuliskan tindakan kalian ke depannya akan bagaimana. Misal, akan tetap dan akan terus giat belajar walaupun belajar dari rumah, akan aktif atau proaktif untuk bertanya jika saya mengalami kesulitan, dan sebagainya. Nanti silakan kalian tuliskan pengalaman, refleksi, dan aksi kalian setelah mengikuti MPLS dari tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2020. Kalian menuliskannya bukan di kertas ya, tetapi di Google Form yang akan didapatkan dari wali kelas masing-masing. Sekian materi dari saya, terima kasih. Halo semua, kakak tebak nih, pasti kali ini ada semua semangat-semangat banget kan? Iyalah harus semangat, gimana gak semangat? Kali ini kita akan langsung lihat dan langsung kenalan sama guru-guru kita yang otomatis akan menemani kita selama 3 tahun di SMP ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung mulai aja. Nah, untuk yang pertama ini ada Ibu Rosa Indah Budi Lestari atau yang biasa kita panggil Ibu Rosa. Nah, Ibu Rosa ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Strada Budi Luhur. Selanjutnya ada Pak Purwo Ari Wibowo atau yang biasa kita panggil Pak Purwo. Nah,
Pak Purwo ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Selain itu, beliau juga mengajar Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, kalau teman-teman lihat di samping kanannya nih, beliau adalah Ibu Emilia Kuswardani atau yang biasa kita sebut Bu Mili. Nah, Bu Mili ini sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Jadi beliau juga mengajar matematika kelas 8. Nah, untuk selanjutnya ini ada Bu Helen Sri Sunarti atau yang biasa kita panggil Ibu Helen. Beliau mengajar di bidang IPS dan PKN kelas 9. Nah, kalau dilihat di bawahnya ini ada Ibu Justina Mukini atau yang biasa kita panggil Bu Justin. Beliau mengajar bidang IPA di bagian biologi di kelas 8 dan 9. Untuk yang selanjutnya ada Ibu Bernadetta Sri Sudarti atau yang biasa kita panggil Bu Darti. Beliau mengajar di bidang Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, kalau dilihat di bawahnya nih, ini ada Pak Riki Sahat Hutasoid atau yang biasa kita panggil Mr. Riki. Beliau mengajar di Bahasa Inggris dan Conversation kelas 9. Oke, untuk yang selanjutnya ada Ibu Neti Marlina Sihombing atau yang biasa kita panggil Bu Neti. Beliau mengajar di bidang matematika kelas 9. Nah, kalau dilihat yang di bawahnya ini ada Pak Widi Karyono atau yang biasa kita panggil Pak Widi. Beliau mengajar di bidang agama kelas 7 dan kelas 9. Selanjutnya ada Ibu Veronica Rini atau yang biasa kita panggil Bu Rini. Beliau mengajar di bidang Bahasa Indonesia kelas 8 dan 9. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada Pak Asyadi atau yang biasa kita panggil Pak As. Beliau mengajar di bidang IPS dan PKN kelas 8. Nah, untuk yang selanjutnya ada Ibu Efrasia Agata atau yang biasa kita panggil Miss Efra. Beliau adalah guru di bidang Bahasa Inggris dan Conversation kelas 8 dan kelas 9. Nah, kalau di bawah ini ada Pak Andi Nur Cahyo atau yang kita biasa panggil Pak Andi. Nah, beliau ini pengajar di bidang agama kelas 7 dan kelas 8. Untuk yang selanjutnya ini ada Ibu Anna Maria Evita atau yang biasa kita panggil Ibu Evi. Beliau mengajar di bidang PJOK atau olahraga di kelas 8 dan 9. Nah, selanjutnya ada Ibu Ria Perwitasari atau yang biasa kita panggil Bu Ria. Beliau mengajar bidang IPA di bagian fisika kelas 8 dan kelas 9. Nah, oke, untuk selanjutnya ini ada Ibu Patricia Sriwitarsi atau yang biasa kita panggil Ibu Sri. Nah, beliau ini kebetulan mengajar di bidang IPS dan PKN kelas 7 dan kelas 8. Nah, selanjutnya ada Ibu Natalia Katirotno atau yang biasa kita panggil Bu Kati. Beliau adalah guru di bidang matematika kelas 7. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada Ibu Francisca Ailina atau yang biasa kita panggil Miss Lina. Beliau ini guru di bidang Bahasa Inggris dan Conversation di kelas 7 dan kelas 9. Nah, untuk di bawahnya nih, ini ada Ibu Krisna Legawati atau yang biasa kita panggil Bu Krisna. Beliau adalah guru di bidang IPA kelas 7. Nah, untuk yang selanjutnya nih, ada Ibu Yuni Tripamungkas atau yang biasa kita panggil Ibu Yuni. Dan beliau mengajar di bidang Bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8. Dan di bawahnya ini ada Ibu Anastasia Ika Subekti atau yang biasa kita panggil Ibu Ika. Nah, beliau ini adalah guru bidang PKN dan IPS kelas 7 dan kelas 9. Untuk yang selanjutnya di sini ada Ibu Maria Vianney atau yang biasa kita panggil Ibu Via. Beliau ada guru di bidang Conversation dan Prakarya kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada Ibu Veronica Ukasi atau yang biasa kita panggil Ibu. Dan beliau adalah guru di bidang PKN dan Bahasa Sunda kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada Ibu Sri Avianti atau yang biasa kita panggil Ibu Avi. Dan Ibu Avi ini mengajar di bidang seni budaya kelas 8 serta kelas 9. Nah, selanjutnya ada Pak Markus Budi Susilo yang biasa kita panggil Pak Markus. Dan kebetulan beliau ini adalah guru di bidang seni budaya, namun di kelas 7 dan kelas 8. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini ada Pak Jul Firman Setiawan atau yang biasa kita panggil Pak Jul. Beliau ini adalah guru di bidang
selanjutnya ini ada Bu Florentina Eri Susilowati atau yang biasa kita panggil Ibu Eri. Dan beliau ini adalah guru bidang bimbingan konseling di kelas 9. Nah, selanjutnya ini ada Ibu Erminia Destiani atau yang biasa kita panggil Bu Ades. Beliau mengajar di bidang bimbingan konseling atau yang biasa kita sebut BK. Nah, selanjutnya ini ada Pak Hartono Siregar yang kebetulan mengajar di bidang PKN. Nah, selanjutnya ini ada Ibu Georgini Kalarasati Eka Putri yang mengajar di bidang matematika kelas 8. Sementara di bawahnya itu ada Pak Matius Rohadi yang mengajar di bidang bimbingan konseling atau BK kelas 8. Nah, selanjutnya ini ada Bapak Tri Haryono. Beliau merupakan karyawan di bagian tata usaha di bidang keuangan. Sementara Bapak Octavianus Nathanael merupakan karyawan admin dan tata usaha di bagian operator. Nah, selanjutnya ini ada Pak Damianus Danang atau yang biasa kita panggil Pak Danang. Beliau merupakan karyawan di bidang tata usaha bagian administrasi. Nah, di bawahnya ini ada Bu Cynthia Adriana atau yang biasa kita panggil Ibu Cynthia. Beliau merupakan pustakawati dari SMP Surabudi Luhur. Nah, ini merupakan daftar guru dan karyawan yang terakhir nih adik-adik. Jadi, beliau adalah Pak Martinus Suratman atau yang biasa kita panggil Pak Martin. Kebetulan beliau adalah pembantu sekolah di SMP Strada Budi Luhur. Nah, sekian nih daftar guru dan karyawannya. Semoga nanti kalau masuk sekolah nggak bingung ya. Semoga membantu. Selamat siang anak-anak, nama saya Patricia Sriwitase. Saya sebagai wali kelas 7A dan mengajar di kelas 7 untuk pelajaran IPS dan PPKN. Saya tinggal di Jalan Camar 3 nomor 116 Pondok Timur Indah 1 Bekasi. Halo, selamat siang anak-anak, selamat bergabung dengan kami di SMP Strada Budi Luhur. Perkenalkan, nama Ibu Natalia Katirno Untari, biasa dipanggil Bu Kati. Bu Kati tinggal di Jati Asih. Tahun ini Bu Kati menjadi wali kelas 7B dan mengajar bidang studi matematika di kelas 7. Sekali lagi selamat bergabung dan terima kasih. Hai anak-anak, selamat pagi. Selamat datang di SMP Strada Budi Luhur. Nama lengkap saya Francisca Ailina, sering dipanggil Miss Lina. Saya mengajar bahasa Inggris kelas 7A sampai 7F. Saya wali kelas 7C. Selamat bergabung di SMP Strada Budi Luhur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya C. Krisna Legawati. Tempat tinggal saya di Jalan Mawar, Villa Nusa Indah. Saya wali kelas 7D dan saya mengajar IPA kelas 7. Demikianlah perkenalan saya. Halo anak-anak, selamat siang. Selamat datang di SMP Strada Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Yuni Pamungkas, sering dipanggil Ibu Yuni. Saya mengajar di kelas 7E Bahasa Indonesia dan 8 DIF. Saya wali kelas 7E. Selamat bergabung di SMP Strada Budi Luhur. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat siang. Perkenalkan, untuk tahun ajaran ini Bu Ika menjadi wali kelas 7E. Ya, nama Bu Ika, nama lengkapnya Anastasia Ika Sukerti. Pada saat ini Bu Ika tinggal di perumahan Taman Raya Bekasi, Blok B4 nomor 16. Untuk mengajar, Bu Ika di kelas 7E mengajar mata pelajaran IPS. Terima kasih.
Selamat siang seluruh siswa kelas 7 dan selamat berbahagia karena telah bergabung dengan SMP Strada Budi Luhur di Bekasi. Kami mewakili sekolah hari ini sudah memasuki hari ketiga, selesailah sudah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga apa yang kalian ikuti berguna dan bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan belajar berikutnya. Minimal setelah mengenal lingkungan SMP Strada Budi Luhur, baik gurunya maupun jadwalnya, besok bisa mengikuti kegiatan belajar di rumah dengan lancar. Pesan Pak Purwo adalah setiap hari rajin-rajinlah bangun pagi, kemudian melihat materi pembelajaran sehingga di kelak berikutnya bisa semua berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan selama 3 hari ini dan semua sehat-sehat. Semoga menambah semangat di dalam belajar untuk kegiatan berikutnya. Dengan ini kegiatan MPLS kami nyatakan selesai dan ditutup. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Halo semua, apa kabar? Wah, pasti lagi seneng banget nih udah sah jadi anak SMP-nya. Semoga semangat terus ya belajar di SMP Strada Budi Luhurnya. Nah, kali ini di sesi ini pasti kita akan ngebahas dikit soal organisasi-organisasi yang ada di SMP Strada Budi Luhur. Nah, pertama ini kita awali dengan memperkenalkan anggota OSIS. Jadi kalau misalnya nih nanti adik-adik semua ada yang bingung atau yang mau ditanya-tanyain soal organisasi-organisasi atau apapun itu, bisa langsung tanya-tanya nih langsung ke pengurus OSIS-nya. Yuk langsung aja kenalannya. Oke, kita langsung mulai aja sama yang pertama ya. Jadi di sini ada ketua OSIS kita alias saya dengan saya sendiri. Nama saya Priscilia Kiansti. Jadi adik-adik boleh panggil saya Kak Prisil. Di sini saya menjabat, puji Tuhannya dipercaya untuk menjabat sebagai ketua OSIS SMP Strada Budi Luhur periode 2019-2020. Nah, kalau adik-adik nih ada pertanyaan atau bingung soal apa atau ada hal yang memang mau ditanyakan, boleh banget tanya langsung ke saya siap untuk menjawab asik. Jadi selanjutnya ini saya akan kenalin teman-teman saya alias partner kerja saya. Yuk langsung. Oke, untuk selanjutnya ini ada Wakil Ketua OSIS 1 dan Wakil Ketua OSIS 2. Wakil Ketua OSIS 1 ini ada Ratri Dea Lintang atau yang bisa dipanggil Kak Lintang. Dan Wakil Ketua 2 ini ada Gracia Kristi atau bisa dipanggil Kak Grace. Lanjut yuk. Nah, selanjutnya ini ada sekretaris OSIS kita yang dipimpin oleh Kak Monika Imanuela atau yang bisa dipanggil Kak Monik, dan sekretaris 2-nya ada Kak Maicila Putri atau yang biasa dipanggil Kak Maicila. Nah, pasti teman-teman udah tahu nih, bendahara itu tugasnya untuk mengurus keuangan OSIS. Nah, di OSIS ini bendahara kita diketuai oleh Kak Patrick Norel atau yang bisa dipanggil Kak Patrick, dan wakilnya ada Georgius Adi atau yang bisa dipanggil Kak Ardi. Selanjutnya OSIS SMP Strada Budi Luhur juga ada seksi mading. Seksi mading ini diketuai oleh Yosef Hasten Tias atau yang bisa dipanggil Kak Tias, dan seksi mading 2 ada Bernadette Ruth atau yang biasa dipanggil Kak Ruth. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada seksi 7K yang diketuai oleh Kak Siska dengan nama lengkap Francisca Desti, dan wakilnya di sini ada Andre Wijaya atau yang biasa dipanggil Kak Andre. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada seksi rohani yang diketuai oleh Dionisius Dwi Putra yang kita biasa panggil Kak Dion, dan wakilnya ada Teresia Freya yang biasa kita panggil Kak Freya. Nah, pastinya
OSIS kita juga punya seksi upacara yang diketuai oleh Natasha Felicia atau yang biasa kita panggil Kak Aca, dan wakilnya ada Gisel Putri atau yang biasa kita panggil Kak Gisel. Nah, ini nih girls magnet banget gak tuh? Jadi di sini ada seksi olahraga diketuai oleh Rafael Hotasi atau yang bisa dipanggil Kak Hotasi, dan wakilnya ada Christopher Carlo atau yang biasa kita panggil Carlo. Tugas mereka pastinya mengkoordinir setiap kegiatan olahraga maupun program kerja olahraga atau semacamnya gitu. Nah, siapa nih dari adik-adik yang suka banget sama seni? Nah, di OSIS ini juga ada seksi kesenian. Seksi kesenian kita diketuai oleh Arisa Kenya yang bisa dipanggil Kak Ica, dan diwakili oleh Raffi Jonathan atau yang biasa kita panggil Jojo. Nah, selanjutnya ini ada di seksi pramuka diketuai oleh Eleonora Violin atau yang biasa dipanggil Kak Violin, dan seksi pramuka duanya ada Mandala Rizky atau yang biasa dipanggil Kak Mandala. Oke, yang terakhir ini ada seksi sosial. Jadi yang memimpin seksi sosial ini ada Angelin Firly. Dan di seksi dokumentasi, ayo nih siapa yang suka foto-foto? Nah, cocok banget nih jadi seksi dokumentasi. Jadi di seksi dokumentasi kita ada Benedicto Gopas atau yang biasa dipanggil Ben. Semua, jadi mungkin adik-adik udah kenal saya karena selain tadi, mungkin adik-adik juga udah kenal anggota-anggota OSIS, sudah kenal dalam OSIS-nya. Jadi mungkin saya akan kenalin diri saya lagi. Saya Priscilla Kensti, bisa dipanggil Prisil. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal organisasi-organisasi yang ada di SMP Seraya Budi Luhur. Faktanya, SMP Seraya Budi Luhur ini punya banyak organisasi yang bisa mendukung perkembangan karakter adik-adik semua. Kenapa saya bilang perkembangan karakter? Nanti kita akan cari tahu kenapa saya bilang bisa membantu perkembangan karakter. Oke, jadi kita bahas dulu ya, apa aja sih organisasi yang ada di SMP Seraya Budi Luhur? Nah, pertama ada OSIS, kedua MPK. Nah, saya jelasin ya, MPK ini bisa dibilang atasannya OSIS. Kenapa atasannya OSIS? Karena tugas MPK adalah mengawasi kinerja OSIS. Jadi OSIS dan MPK itu bekerja bersama gitu, kerjasama untuk mewujudkan program-program yang sudah disusun sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya ini ada TDS. TDS itu adalah singkatan dari Tim Disiplin Siswa. Nah, Tim Disiplin Siswa ini mungkin adik-adik yang merasa punya potensi disiplin bisa daftar TDS nih. Jadi TDS nanti kalau misalnya pagi-pagi meriksa seragam teman-teman sekalian, kalau ada yang kurang mungkin ditegur. Nah, itu tugas TDS. Selanjutnya ini ada DP. DP ini singkatan dari Dewan Penggalang. Dewan Penggalang ini merupakan suatu organisasi yang menaungi pramuka di sekolah kita. Jadi nanti yang bertanggung jawab atas pramuka, berjalannya pramuka, terus kegiatan pramuka di sekolah kita. Nah, yang ngurus ini Dewan Penggalang. Jadi teman-teman yang suka pramuka boleh daftar Dewan Penggalang. Nah, selanjutnya ini ada Paskibra. Siapa nih yang suka Paskibra? Nah, boleh banget nih daftar. Cara tuh gampang. Kalian tinggal ikutan aja ekskul Paskibra. Nanti otomatis kan udah masuk dalam organisasi Paskibra jika kalian lolos tahap seleksi. Selanjutnya ada PMR. PMR itu singkatan dari Palang Merah Remaja, dan sama ada ekskulnya juga. Jadi mungkin nanti kalau memang sekolah udah offline, udah kita udah masuk, teman-teman boleh ikut ekskul ya buat gabung ke organisasinya. Oke, jadi tadi di awal saya bilang pengembangan karakter ya, pengembangan karakter. Kenapa sih Kak Prisil kok Kak Prisil ngomongnya pengembangan karakter? Nah, adik-adik semua, organisasi ini semua organisasi ya, bukan OSIS doang atau bukan MPK doang atau bukan DP atau pokoknya semua organisasi punya nilai-nilai sendiri. Nilai-nilai apa Kak? Punya something yang memang bisa diajarkan, bisa membangun. Apa aja sih maksudnya? Aku nggak ngerti Kak. Gini, organisasi itu punya banyak banget manfaat. Contohnya satu nih, di organisasi kita dilatih untuk time management. Apa itu time management? Kita dilatih untuk bisa mengatur waktu, mengelola waktu kita. Karena di satu sisi kita punya kewajiban sebagai siswa.
Tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban sebagai anggota organisasi. Jadi kita harus menyimbangkan keduanya supaya gimana caranya nih dua-duanya itu berjalan lancar gitu. Jadi nggak ada yang satunya kelabakan, satunya nggak beres, satu gimana, nggak ada. Jadi dua-duanya harus berjalan lancar. Di organisasi kita dilatih buat itu. Nah, selanjutnya di organisasi itu kita juga dilatih untuk mengembangkan teknik speaking kita atau teknik berkomunikasi kita. Karena di satu sisi nanti organisasi ini bisa membuat kita yang mungkin kurang percaya diri menjadi percaya diri. Karena memang kita kadang dituntut untuk berbicara di depan umum atau kita dituntut untuk bersosialisasi gitu. Jadi organisasi ini memang salah satu naungan yang pas banget buat kalian untuk melatih teknik public speaking kalian. Nah, selanjutnya di organisasi itu juga kita dilatih jiwa kepemimpinan kita itu diasah. Jiwa kepemimpinan kita tuh gimana sih Kak contohnya? Contohnya satu nih, problem solving. Apa itu problem solving? Di organisasi kita diajarin untuk gimana caranya kita untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kayak gimana caranya kita bertanggung jawab atas apa keputusan yang kita ambil, gimana caranya kita supaya menghadapi masalah dan mencari solusi, bukan mengeluh, bukan sedih-sedih atas masalah yang kita dapat, tapi kita harus cepet-cepet cari solusi, kita harus cepet-cepet menangani masalah yang ada. Jadi benar-benar dilatih banget jiwa kepemimpinan kita di organisasi. Dan ini bakal kepake banget loh di masa depan. Jadi semua nilai-nilai yang ada di keorganisasian ini sangat berguna buat masa yang akan datang. Jadi kenapa saya pribadi sangat menyarankan adik-adik semua yang pasti berpotensi ini untuk join organisasi di SMP Serau dulu. Yang terakhir, tapi yang menurut saya ini merupakan dasar dari segala dasar, kerjasama. Kenapa kerjasama? Karena kalau suatu organisasi tanpa adanya kerjasama, gak ada apa-apanya. Pasti semuanya akan selesai gitu. Jadi kerjasama ini memang kita butuhin banget, apalagi di dalam suatu organisasi pasti setiap individu punya karakter yang berbeda. Jadi gimana caranya kita bekerja sama buat capai satu tujuan yang itu gitu. Jadi saya bener-bener nyaranin banget adik-adik semua untuk coba ikut organisasi, coba ikut tes organisasi di sekolah kita. Karena bagaimanapun ikutan organisasi itu punya banyak banget manfaatnya, dan pasti manfaat itu positif semua. Dan saya yakin potensi adik-adik sekalian itu yang baru daftar nih hebat-hebat semua. Saya yakin pasti adik-adik semua bisa membawa sekolah kita menuju perubahan. Jadi sekian, saya tunggu kalian di organisasi sekolah kita. Dadah!